Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aspek kognitif dalam desain interaksi. Anggota kami yaitu ada Jo Romel, Muhammad Raditya, Ahmad Fadil, Muhammad Rafi, dan Sucinda Sari. Oke, kami akan membahas dari tujuan pembelajaran kami, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar kognisi dalam desain interaksi. Yang kedua, mengidentifikasi proses kognitif utama yang terlibat dalam penggunaan sistem. Dan terakhir, menyesuaikan desain antarmuka dengan batasan kognitif manusia. Next. Oke, definisi kognisi. Apa itu kognisi? Yang pertama, kognisi adalah serangkaian proses mental. Yang kedua, perhatian, persepsi, memori, belajar, bahasa, dan pengambilan keputusan. Dan ketiga, proses-proses ini saling berinteraksi dan membentuk pengalaman pengguna. Next. Oke, hubungan kognisi dan desain. Mengapa kognisi penting dalam desain? Karena antarmuka harus disesuaikan dengan cara kerja otak manusia. Kedua, desain yang baik memudahkan tugas, bukan menambah beban. Ketiga, tujuan dari hubungan kognisi dan desain adalah membuat interaksi lebih cepat, mudah, dan menyenangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, attention. Konsep dasar. Perhatian atau attention, satu kemampuan memilih informasi penting dari lingkungan. Dua, dipengaruhi oleh tujuan pengguna dan tampilan visual. Tiga, dapat terganggu oleh elemen mencolok yang tidak relevan. Next. Strategi desain. Mendesain untuk menarik perhatian. Satu, menggunakan warna kontras, animasi, urutan visual. Dua, tampilkan informasi yang penting secara mencolok. Tiga, kurangi gangguan visual yang tidak relevan. Dia jadi warnanya sangat menyala gitu. Jadi menarik perhatian. Studi kasus, contoh desain untuk perhatian. Pertama, Gmail, bold, email yang belum dibaca. Jadi dia bold itu tebal gitu tulisannya. Yang kedua, Facebook, notifikasi merah. Jadi dia di pojok kiri notif bakal ada merah-merah. Yang ketiga, Shopee, tombol beli sekarang dan warna oranye terang sangat menarik perhatian. Next. Konsep dasar persepsi. Satu, menafsirkan informasi sensorik dari mata, telinga, dan sentuhan. Dua, persepsi melibatkan memori dan attention. Tiga, persepsi visual adalah desain yang paling dominan di UI digital. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Reddit. Perception, implikasi desain. Gunakan spacing, white space untuk mengelompokkan item. Icon harus mudah dikenali dan dibedakan. Dan yang ketiga, gunakan suara dan teks yang jelas serta tidak ambigu. Lalu perception, studi kasus. Contohnya ada ikon matahari dan hujan dalam aplikasi cuaca, warna hijau untuk sukses, merah untuk error, tombol besar dalam aplikasi untuk lansia. Memori. 3 jenis memori. Yang pertama sensorik, jangka pendek, dan jangka panjang. Short term memory terbatas, ada 7 item. Dan recognition mengenali lebih mudah daripada recall atau mengingat. Memori strategi desain. Gunakan menu atau icon yang familiar. Yang kedua, berikan petunjuk visual, breadcrumb atau progress bar. Yang ketiga, hindari meminta pengguna mengingat sesuatu prosedur yang panjang. Studi kasus memori, yang pertama ada Google, histori pencarian, lalu aplikasi GoFood, pesanan sebelumnya, dan yang terakhir aplikasi login, fitur ingat saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Learning, konsep dasar, belajar.
Orang lebih mudah belajar melalui eksplorasi langsung. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Di UI membantu proses trial and error, learning, implikasi desain, mendukung pembelajaran, sediakan tutorial interaktif dan onboarding, berikan fitur undo atau redo, rancang alur yang tanpa memaksa, learning, studi kasus. Contoh desain yang mengajarkan, Canva, drag and drop, dan template, Duolingo, sistem gamifikasi, Zoom, panduan interaktif saat pertama kali digunakan. Definisi bahasa dalam interaksi, 3 bentuk: membaca, mendengar, berbicara. Membaca permanen, butuh fokus. Mendengar real time, lebih cepat diproses. Language implikasi, mendesain bahasa, gunakan teks yang ringkas dan jelas, hindari teks panjang untuk interaksi suara, sediakan pilihan ukuran teks dan teks alternatif untuk suara. Ya, selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Studi kasus bahasa dalam aplikasi. Yang pertama di GPS ada suara, di plus teks arah. Yang kedua di YouTube ada subtitle otomatis. Yang ketiga di Kindle ada ubah ukuran huruf dan mode malam. Konsep pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pertama bisa melibatkan proses berpikir, mengevaluasi pilihan dan memilih tindakan. Bisa juga sering muncul saat pengguna mengisi prompt, memilih produk, atau menyelesaikan tugas. Overview kerangka teori kognitif. Digunakan untuk memprediksi dan memahami perilaku pengguna. 2 model utama, Curve of Execution and Evaluation, Information Processing Model. Jembatan antara user dan sistem. Pertama ada execution, yaitu kesenjangan antara tujuan user dan tindakan sistem. Yang kedua ada evaluation, kesenjangan antara output sistem dan pemahaman user. 3 ada solusi, yaitu feedback, affordance, dan konsistensi. Model pemrosesan informasi. Pertama ada stimulus, persepsi, pemrosesan, respon. Yang kedua ada batas waktu dan kapasitas pada tiap tahap. Yang terakhir ada hindari overload informasi agar proses berjalan lancar. Kesimpulannya dari materi ini, pertama aspek kognitif sangat penting dalam desain interaksi. Yang kedua, desain harus memperhatikan perhatian, persepsi, memori, pembelajaran, dan pengambilan keputusan. Tujuan utamanya membantu manusia berpikir lebih mudah, bukan lebih sulit. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.